Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak saya kelas 10 pada hari ini Rabu 14 Juli 2021. Kita akan melanjutkan materi bersama yakni tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Barusan kalian telah menyimak video tentang toleransi beragama. Kita akan menjelaskan lebih lanjut. Beragama, karena di sini ada dua kata kunci, moderasi dan beragama. Beragama artinya mengakui, mengimani, mempercayai bahwa segala sesuatu semuanya, diantaranya itu manusia, bumi, langit, hewan, dan lain-lain itu ada yang menciptakan. Kita manusia, bumi, langit itu pasti ada yang menciptakan. Yang namanya yakni Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta. Kita ya sebagai umat Islam, ini umat Islam kita masuk ke umat Islam mengakui, mengimani, mempercayai yang menciptakan semuanya tadi, makhluk tadi, bumi, langit, serta isinya, sebagai umat Islam, apa? Yaitu yang menciptakan, yang maha kuasa, yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala. Siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia tidak kekal. Tidak kekal selamanya ya. Kita mengakui, mempercayai pasti kita akan mati, yang namanya kematian. Tidak mungkin kita hidup kekal, tapi nanti akan mati. Setelah meninggal atau mati, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kita yang menciptakan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita menghadap Allah dengan pertanggungjawaban amal kita, bertanggung jawab apa yang kita kerjakan di dunia ini kita bertanggungjawabkan. Apabila kita membawa amal kebaikan yang banyak, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi ada surga. Sedangkan apabila kita kelak nanti setelah meninggal menghadap Allah, kok kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, maka apa akibatnya? Kita akan masuk ke dalam neraka. Jadi setelah meninggal nanti, yang sudah meninggal ini akan dijuruskan yaitu surga dan neraka. Yaitu amal kebaikan apakah banyak atau sedikit dibanding dengan amal keburukan. Seperti itu. Dalam beragama, maka ada yang namanya wajib. Ada yang namanya wajib yang harus dilakukan oleh kita kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada amal-amalan. Bagaimana mau ketemu dengan presiden, mau ketemu dengan bupati, pasti ada sesuatu hal yang wajib dilakukan sebelumnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang wajib dilakukan? Yakni ada 5. Yang terkenal yaitu rukun Islam. Jadi, kalau kita sudah mengerjakan rukun Islam ini, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah mudah. Apalagi dengan amal kebaikan yang banyak. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Islam itu Isya, subuh, lam luhur, asar, maghrib, 5 waktu. Kemudian yang ketiga membayar zakat. Zakat fitrah. Berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini. Jadi, puasa Ramadan. Kemudian menunaikan haji tetapi bagi yang mampu. Itu
kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala itu wajib ditambah amal kebaikan yang banyak. Itu akan masuk surga. Kemudian kita di dunia ini tinggal di sebuah negara, yakni negara kita, negara tercinta, yakni Indonesia. Jadi kita pada saat ini di negara tercinta yang namanya Indonesia. Kalau berbicara mengenai agama yang ada di dunia ini, itu banyak sekali. Banyak sekali agama-agama. Tetapi di negara kita, Indonesia, tadi sudah menyimak video, ada 6 agama yang diakui, ya, yang diakui oleh negara. Dari keenam agama tersebut mempunyai peribadatan, jadi mempunyai peribadatan yang berbeda-beda, serta cara pun yang berbeda pula. Cara beribadahnya pun berbeda. Jadi tempat yang berbeda, cara berbedanya berbeda pula. Ya. Islam di masjid, di wirhara, di gereja, di pura, dan lain sebagainya. Itu tempatnya. Kemudian dalam hal ini karena kita bagian dari itu, dari 6 negara di dalam negara Indonesia, maka kita harus mempunyai sikap terhadap agama lain. Mempunyai sikap. Apa itu? Yakni sikap toleransi, moderat, sikap wawasan kita yang moderat. Tidak terlalu fanatik terhadap agama kita. Karena kita mempunyai pedoman kita sebagai umat Islam. Ini sebagai umat Islam, kita selalu membaca dalam surat Al-Kafirun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak boleh memperadukan agama Hindu, Buddha, Kristen dengan agama kita. Karena apa? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan apa yang aku sembah. Jadi umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu itu tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun tidak menyembah. Itu namanya toleransi, saling menghargai. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Agama Islam. Kemudian wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi kita memberi keleluasaan kepada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu dinukum agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Jadi di sini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi itulah kita sebagai umat Islam tidak saling mengolok-olok. Ya udah, agama mereka yang mereka sembah, kita tidak menjadi penyembah, dan mereka yang akan bertanggung jawab untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Kita tidak boleh memaksa. Itulah moderat, toleransi. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, jadi amal-amal kami, dan bagi kamu amal kamu. Ya, amalku ya amalmu, sudah. Kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Ini tidak ada pertengkaran, kita tidak ada hujjah, tidak
Tidak ada pembela antara pembela, tidak ada pertengkaran. Jadi kita harus toleransi, harus moderat. Cara pandang kita tidak boleh memaksa agama kita untuk diperoleh oleh agama mereka, dan sebaliknya agama mereka kita tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama mereka. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Sudah, agamamu agamaku, agamamu agamaku ya agamaku. Perbuatanmu ya amalmu, amalku ya amalku. Allah yajma'u bainana. Allah mengumpulkan antara kita nanti di akhirat. Kita meyakini iman kepada hari akhir. Wa ilaihil masir, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali kita, karena sudah menciptakan, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Bagaimana? Yaitu dengan beragama, menjalankan rukun Islam. Kemudian bagaimana dengan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakar, min dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, wa unsa, dan unsa perempuan, Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qabaila. Jadi kami setelah menciptakan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan berpasangan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa. Ada Amerika, ada Afrika, ada Arab, ada Filipina, ada Thailand, ada Indonesia, bangsa Inggris, dan sebagainya. Banyak sekali. Wa qabaila, dan bersuku-suku, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis, suku Irian, suku banyak sekali. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Jadi kita, agama mereka berbeda, sukunya berbeda, warna kulit berbeda. Orang Irian akan berbeda dengan orang Aceh, orang Melayu, dan sebagainya. Inna akramakum, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, siapakah? Nanti di akhirat, atqakum, yaitu orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dari sini kepada anak-anak saya, setelah kalian melihat video toleransi beragama dan moderasi beragama, jadi diharapkan kalian moderat, toleran. Sebagai umat Islam kita ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, waliyadin, dan untukku agamaku. Ya sudah, kita tidak boleh menghina, tidak boleh memaksa untuk masuk ke dalam agama kita, dan sebaliknya tidak boleh ada sifat kekerasan. Itu tidak boleh. Rahmatan lil alamin, umat Islam adalah sebagai rahmat, kasih sayang. Tidak boleh ada pemaksaan dan kekerasan. Ya sudah, mereka beribadah ya,
mereka la a'budu ma ta'budun, kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, dan sebaliknya. Karena apa? Nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beragama adalah ada yang menciptakan, yaitu Sang Maha Pencipta. Karena kita umat Islam, siapakah yang Maha Pencipta? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti pasti akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita hidup di dunia hanya sebentar. Kita hargai orang lain. Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita berkenalan nanti di hadapan Allah. Di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, orang yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kegiatan moderasi beragama pada sesi Matsama pada hari ini. Semoga kalian paham, berwawasan luas. Sebagai generasi muda tidak boleh memaksa dan tidak boleh ada kekerasan terhadap orang lain, terutama agama yang ada di negara kita, jumlahnya yang ada 6. Demikian saya tutup. Terima kasih atas perhatian. Soal, silakan nanti Anda jawab, ditulis di kelompok masing-masing. Sebutkan nama-nama agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Sebutkan nama-nama agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.